Hai, saya Vin. Utopia, hal yang sejak dahulu kala sangat-sangat diinginkan setiap insan manusia yang berpijak di bumi. Terbebas dari rasa lapar yang menghantui dan bisa bersenang-senang seumur hidup mereka. Kehidupan yang penuh kelimpahan tanpa ada rasa takut. Lalu bagaimana jika seandainya hal itu bisa dimiliki oleh semua orang di planet ini? Bagaimana jika seandainya manusia tidak perlu lagi khawatir pada makanan, tempat tinggal, pendidikan, atau pekerjaan? Sebab semua yang kita perlukan untuk hidup yakni makan sudah tersedia kapan saja. Bagaimana seandainya jika tidak ada lagi para jomblo ngenes alias Jones kesepian yang harus takut tidak bisa menikah? Sebab kenikmatan seks bisa dinikmati kapan saja, dengan siapapun, berapa kali pun. Ingin memiliki anak atau tidak memiliki anak, bahkan kamu tidak perlu lagi beribadah karena takut pada Tuhan. Karena pada dasarnya kamu telah mencapai kebebasan yang sebenarnya, terlepas dari namanya aturan. Jika memang kehidupan utopia itu bisa dibuat oleh manusia, maka hal seperti apakah yang akan terbentuk? Lingkungan seperti apakah yang akan tercipta? Dan apakah menciptakan surga adalah benar-benar tujuan terbaik bagi manusia? Untuk memahami jawaban dari pertanyaan itu, para peneliti kemudian dengan sangat lancang menyentuh ranah ketuhanan itu dengan melakukan eksperimen penciptaan surga. Sebuah eksperimen yang di kemudian hari dikenal dengan nama eksperimen Universe 25. Tapi sebelum lanjut, simak video ini sampai selesai agar tidak ada yang salah paham. Pada tahun 1954 hingga 1972, seorang pengamat perilaku hewan bernama John mulai melakukan eksperimen dengan yang ia sebut sebagai negeri utopia. Dan apa subjek penelitinya? Apakah itu manusia? Bukan. Kita sedang berupaya mensimulasikan keberadaan surga lewat dari makhluk berintelektual rendah. Jika makhluk semacam ini diberikan surga, apakah yang bisa terjadi? Maka pilihannya jatuh pada spesimen paling berjasa dalam dunia sains, yaitu tikus. John yang memang sangat penasaran pada perilaku hewan itu mulai membangun gedung-gedung penuh makanan dan air bagi para tikus. Para tikus itu pun juga dibersihkan sampai bebas dari kuman. Segala yang mereka perlukan sudah tersedia di dalam ruangan itu. Kehidupan menjadi sangat indah bagi 4 pasang tikus jantan betina yang pertama kali dipersilahkan menikmati surga tersebut. Mereka tidak lagi mencuri makanan, tidak lagi khawatir akan dibunuh atau dijebak. Suhu di dalamnya bahkan senantiasa dijaga dan disesuaikan demi kenyamanan para tikus. Karena mereka sudah tidak pusing perihal makanan dan sarang, alhasil mereka melakukan satu-satunya kegiatan menyenangkan yang pasti dilakukan setiap makhluk dewasa, yaitu kawin. Ya, mereka kawin dan kawin hingga berkembang biak berapa kali pun mereka mau. Itu benar-benar menjadi sebuah surga dunia bagi para tikus manapun di muka bumi. Namun semua mulai goyah saat para tikus mulai lupa diri. Jumlah mereka berkembang 2 kali lipat setiap 2 bulan. Dan sesuai dengan hukum alam, populasi mereka melonjak dengan sangat drastis hanya dalam beberapa bulan selanjutnya. Meski jumlah mereka semakin lama semakin banyak, jumlah makanan yang disediakan tetap tidak terbatas. Ketersediaan air berlimpah dan lagi mereka tidak perlu mengkhawatirkan kehadiran pemangsa. Hanya ada satu kekurangan yang tidak bisa dipenuhi oleh John pada tikus-tikus yang sudah membludak ini. Ia tidak bisa memberikan penambahan ruang bagi para tikus-tikus tersebut. Karena sama halnya dengan manusia, tidak peduli jadi sekaya apapun seseorang, luas tanah di muka bumi tidak akan pernah berubah menjadi tambah luas apabila telah mencapai overpopulasi. Begitupun halnya para tikus ini, surga bagi mereka di dunia ini akan tetap ada, tapi urusan populasi dan ruang adalah masalah mereka. Setelah hari ke-315, perkembangan populasi yang awalnya melonjak menjadi kian perlahan menurun. Rupanya para tikus-tikus itu mulai menyadari bahwa ruang mereka hidup menjadi semakin sempit. Para tikus jantan dewasa yang awalnya bersikap seperti pemimpin mulai kehilangan otoritasnya karena ketiadaan wilayah kekuasaan. Semua tikus memahami bahwa mereka memiliki hak yang sama pada tempat tersebut. Hingga akhirnya para tikus pun memutuskan sudah tidak diperlukan lagi otoritas pemimpin.
Semua wilayah adalah milik bersama. Pada akhirnya aturan yang membimbing kehidupan tikus secara sosial mulai runtuh. Mereka menjadi makhluk yang egois yang hanya peduli pada diri mereka sendiri. Hal ini membuat para tikus semakin tidak percaya pada sesama mereka. Tikus-tikus yang lemah dan dianggap jelek dari kawanan tikus lainnya mulai membentuk kelompok sendiri-sendiri. Kawanan tikus yang gagah dan cantik-cantik pun jadi mulai membentuk kawanan mereka sendiri. Mereka mulai saling memisahkan diri antara satu dengan yang lain hanya dari tampang. Segala serangan tanpa tujuan menjadi marak terjadi di dalam surga tersebut. Tikus-tikus bisa saling menyerang apabila merasa tidak suka pada tikus yang lain. Dan hal ini terus-menerus terjadi hingga menimbulkan banyak korban jiwa. Baik yang tampan, cantik ataupun jelek saling bermusuhan tanpa sebab yang jelas. Untuk tikus-tikus yang sebelumnya berkeluarga, para penjantan menjadi terlalu bebas sehingga tidak peduli pada para betina yang sudah mereka kawini. Betina-betina yang lemah dan tanpa dukungan terpaksa mengalah dan menerima nasib mereka dipakai dan dipakai berulang kali. Penyiksaan dan penyiksaan pun semakin berfokus pada tikus-tikus lemah dan tidak memiliki kelompok kuat. Mereka disudutkan, didiskriminasi, dan disakiti di tempat yang seharusnya menjadi surga bagi tikus manapun di bumi ini. Karena hal ini, para tikus-tikus betina menjadi stres. Mereka sadar mereka tidak bisa melawan yang kuat. Maka target mereka pun beralih pada tikus terlemah di dalam kelompok, yaitu anak mereka sendiri. Kebencian mereka pada ketidakadilan teralih pada anak-anak yang tidak berdosa itu. Mereka menyiksa anaknya sendiri. Hal ini tentu semakin menurunkan tingkat populasi tikus itu secara menyeluruh. Sangat sedikit tikus-tikus muda yang mencapai tahap dewasa, apalagi semakin sedikit tikus-tikus yang mau peduli. Para tikus betina pun menyadari kengerian ini, akhirnya mulai banyak menyendiri. Mereka sering terlihat sedang merenung di atas gedung sendirian, seakan ingin mengakhiri hidup. Agresivitas mereka meningkat dan menjauhi kelompok apapun. Mereka semakin tidak percaya pada para penjantan dan menolak keras untuk dikawini. Mereka memilih menjadi single abadi. Tak lama kemudian muncullah generasi tikus-tikus jantan yang cantik-cantik selayaknya para betina. Dari sanalah muncul ketimpangan moral bagi para tikus yang seharusnya tidak terjadi. Mereka mulai berhubungan sesama jenisnya sendiri demi memenuhi kebutuhan hasrat yang mulai tidak terkendali antara satu dengan yang lainnya. Para tikus yang walau bagaimanapun tetap terpenuhi kebutuhan perutnya, mengalihkan hasrat kekerasan mereka pada seks. Mereka akhirnya kecanduan pada hubungan badan sehingga menjadi hyperseks yang parah bahkan pada sesama jenisnya sendiri. Ngeri nggak tuh? Yang parahnya lagi, mereka membawa satu kebiasaan baru, yakni kanibalisme. Akibat banyaknya tingkat kematian dari hari ke hari, maka tak heran upaya untuk mencicipi daging sesamanya sendiri mulai tercetus. Mereka mulai penasaran pada daging rasnya sendiri dan akhirnya mulai terbentuk golongan kanibalisme. Mereka yang merasa bosan dengan makanan yang sudah ada sehingga mengalihkan kebosanan itu pada pembunuhan bayi-bayi tikus untuk dimakan. Pada hari ke-560, jumlah tikus yang telah menyentuh angka 2.200 ekor semakin jatuh. Keganasan tak terhentikan semakin menjadi-jadi. Korban pembunuhan bergelimpangan. Praktek LGBT meningkat dan menurunkan tingkat populasi secara drastis. Bahkan setelah tingkat kematian menyentuh angka 100% sekalipun, yang mana membuat wilayah tersebut kian merenggang, keganasan para tikus tetap tidak berkurang. Tidak ada penguasa yang dilantik, aturan ditiadakan secara mutlak, lingkungan menjadi tidak aman bagi siapapun. Yang kuat secara fisik semakin berjaya dan yang lemah tinggal menunggu mati saja. Surga dunia itu rupanya telah berubah menjadi ladang neraka. Negeri utopia itu telah menjelma menjadi wadah paling mengerikan bagi tikus manapun yang hidup di bumi. Karena hanya yang paling kuat dan paling egois yang akan tetap hidup. 2 tahun setelah percobaan ini dilakukan, tikus terakhir akhirnya dilahirkan. Dan sejak itu juga populasi tikus kian meredup.
hingga akhirnya padam seluruhnya setelah tikus yang masih bernapas terakhir meninggal dunia. Mereka punah, binasa, hilang, dan hancur berkat kelakuan diri mereka sendiri. Eksperimen ini tidak hanya dilakukan sekali, tapi John mengulangi sebanyak 25 kali, yang menjadi dasar penyebutan eksperimen Universe 1V5. Dan dari percobaan pertama hingga terakhir, semua hasilnya berakhir pada satu kesimpulan yang sama, yaitu kemusnahan total tanpa ampun. Apa yang terjadi sebenarnya? Apakah semua murni karena sempitnya wilayah? Lalu bagaimana kita menjelaskan dengan keganasan yang masih terjadi setelah wilayah mereka semakin longgar? Jawabannya mungkin terletak pada tujuan yang dihilangkan dari hidup tikus-tikus ini. Tujuan yang menjadi kompas kehidupan mereka menghilang sepenuhnya, hingga banyak tikus-tikus yang tidak tahu harus berbuat apa dalam kehidupan itu akhirnya memilih menjadi tidak terkontrol. Tujuan itu menghilang bukan karena tidak ada, tapi karena tujuan itu telah terpenuhi tanpa adanya usaha. Mereka tanpa sadar telah kehilangan makna dari keberadaan mereka sendiri. Hidup hanya untuk makan, tidur, ngesek, dan terus seperti itu tanpa akhir dengan diiringi wilayah kebebasan yang semakin berkurang. Pada akhirnya ketidakpuasan itu menjadi pemicunya. Banyak dari kita hingga saat ini merasakan hidup dalam kekangan yang menyulitkan, merasa dipaksa hidup dalam aturan yang membelit segala seluk-beluk kehidupan kita, sampai kita lupa bahwa keberadaan kekangan itu justru menciptakan tujuan dalam hidup ini untuk bisa bebas dengan usaha kita sendiri. Mari kita mengambil sedikit pelajaran dari Universe 1V5 ini. Kita sangat beruntung terlahir sebagai manusia. Kita memiliki kecerdasan yang kompleks sehingga bisa menciptakan tatanan hidup yang harmonis antara satu individu dengan individu lainnya. Tentunya ini sangat jauh berbeda dengan tatanan hidup para tikus yang diatur oleh sistem sederhana ketua dan anggotanya. Kita memiliki undang-undang, moral, dan kebijaksanaan yang membimbing kita agar tidak terjebak oleh kekacauan meski tanpa pimpinan. Namun apakah hal serupa akan terjadi pada manusia andai kita ditempatkan pada situasi yang sama? Makanan yang senantiasa terpenuhi, tempat tinggal nyaman, dan kebutuhan seks kapan saja kita mau. Pada kenyataannya kita masih jauh hingga bisa mencapai kondisi yang sama dengan para tikus itu. Kebutuhan kita masih berbeda-beda antara satu atap dengan atap lainnya. Kemakmuran kita sama sekali tidak merata. Kesulitan masih kerap membelenggu kita, sehingga untuk mencapai negeri utopia tersebut sampai kini masih terbilang mustahil. Bahkan negeri kaya seperti Qatar pun tidak lepas dari kesenjangan sosial di dalamnya. Setiap negara masih memiliki orang susah di dalam mereka. Tapi ini bukan jaminan kita tidak akan mencapai tahap kehancuran yang sama seperti Universe 1V5. Kenyataannya manusia juga sedang mengalami tahap kemunduran seperti yang dialami dengan Universe 1V5 itu. Perilaku LGBT yang semakin dianggap wajar, kelompok feminis garis keras yang semakin menolak keberadaan pria, maraknya kekerasan pada wanita, adanya diskriminasi, kebencian tanpa sebab, meningkatnya hubungan seks bebas, kaum yang menuntut kebebasan dan menolak keberadaan aturan yang dipaksakan pada mereka. Dan yang terparah, kaum yang tidak menginginkan adanya Tuhan atau agama. Bukan menolak agamanya, tapi tidak menginginkan adanya agama. Hewan sesederhana tikus saja menjadi hancur, rusak, dan musnah dengan sendirinya. Setelah segala kekangan dalam hidup mereka dimusnahkan, tidak peduli senyaman apapun hidup mereka sebenarnya. Hal ini karena satu hal mendasar yang tidak dimiliki para tikus. Tujuan mutlak dalam hidup, dan letak tujuan mutlak itu terletak pada adanya kepercayaan atau agama. Hal inilah yang membedakan kita dengan tikus-tikus itu selain kecerdasan. Bagaimana pendapat kalian? Apakah menciptakan surga dunia masih menjadi impian? Beri jawaban kalian di kolom komentar. Saya Vin, sampai jumpa di video berikutnya.